Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Josatria. Silakan buka kamera, saudaraku. Oh, sebentar ya. Iya. Salam Kak. Iya, selamat malam. Silakan. Sekarang ini itu ibunya Maryam melahirkan Tuhan Yesus. Jadi di mana ibunya boleh mengatakan namanya itu Jesus? Adakah ibunya menamakan itu Jesus ataupun selain Jesus mungkin Melkisedek, Joshua apa? Sebab aku banyak bertanya, banyak nama-nama dia yang orang mengatakan. Dalam bahasa Indonesia kan memang Yesus. Dalam bahasa Ibrani Yeshua. Bukan bahasa Indonesia Kak, bukan bahasa Indonesia. Jesus bukan bahasa Indonesia Kak. Terus bahasa apa dong? Saya mau nanya, ibunya menamakan anaknya apa? Ya karena malaikat yang menyuruh bahwa nama itu bukan anaknya ya, karena Maria itu kan hanya sebagai alat saja untuk kedatangan Mesias. Iya dong. Alat. Iya. Tuhan Yesus memilih Bunda Maria ya untuk sebagai wadah kedatangan Mesias gitu ya. Sebab kalau yang disebut anaknya ya berarti hasil dari hubungan Maria dengan laki-laki baru anaknya. Nah, ini kan Tuhan Yesus bukan hasil hubungan suami istri, tetapi karena Allah itu sendiri yang datang berkenosis hadir di dunia ini melalui Bunda Maria begitu. Ya, nah, mengenai namanya itu ibunya namanya anaknya apa? Oh ya. Ya, karena gini ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 di sini saya langsung jawaban. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria. Nah, ayat kamu cakap tadi. Ya bentar dulu ya sekalian Allah, Tuhan Allah yaitu Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya yaitu Gabriel menyampaikan pesan kepada Bunda Maria. Nah, malaikat ini bilang gini, "Hai Bunda Maria, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dalam bahasa Indonesia Yesus, dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Ya, Yeshua. Di mana arti Yeshua itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Tapi siapa itu Melkisedek ataupun Immanuel? Immanuel itu Tuhan Yesus. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Jadi ada banyak nama ya. Memang Tuhan Yesus itu banyak gelar kehormatan kepada dia karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Gelar kehormatan itu Immanuel ya, Gembala yang baik, Sang Juru Selamat, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan sebagainya ya. Thank you Kak Kristiani. Oke, jadi semasa itu gelar kehormatan bagi Tuhan Yesus karena dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi aku mau tanya, ibunya namakan apa yang sebenarnya? Bukan ibu yang memberi nama itu, bro. Itu Allah sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri yang memberi namanya seperti itu. Tapi aku setahu aku dia banyak nama. Thank you, ada Hermin. Yang memanggil Immanuel, ada yang Melkisedek, yang Joshua. Melkisedek, ya. Iya, jadi benar namanya itu kan gelar atau sebutannya itu banyak. Karena apa? Itu semua gelar kehormatan kepada Tuhan Yesus karena dia Allah yang maha tinggi, bro. Kalau dia disebut Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah menyertai kita karena Allah itu datang menyertai kita, bro. Bersama-sama dengan kita. Nah, kalau dia disebut Raja Damai karena dia memang raja. Di mana kita anak-anaknya, di mana kita adalah pengikutnya. Nanti Kak. Kalau dia betul-betul raja, dia dibunuh atau dia disalib, raja mana yang berkuasa semasa itu? Sedangkan dia raja. Sedangkan dia itu raja. Tapi raja mana yang berkuasa semasa dia disalib? Oke, jadi gini.
Di Yohanes tertulis ketika Pontius Pilatus mengatakan, ya bentar dulu ya. Oke, nih ya. Yohanes 18, ketika Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, kan dia diadili sama Pontius Pilatus pada saat mau penyaliban. Nah, Pontius Pilatus mengatakan seperti ini ya. Yohanes 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, jadi kerajaan Tuhan Yesus itu adalah kerajaan surga, saudaraku. Bukan, sekarang dia di bumi. Sekarang saya tanya, dulu kamu cakap dia tu raja segala alam. Thank you, Kak Kristiani. Tapi raja semasa yang menyalib dia itu, antara raja dan raja, siapa yang berkuasa semasa itu? Di waktu itu adalah Pontius Pilatus yang berkuasa di Israel. Bukan. Jadi? Salah, itu Roma. Negara Rom. Iya. Ya kenapa iya? Yang berkuasa di zaman itu adalah orang Roma. Jadi bukan Israel. Loh, di waktu itu kan udah nggak ada raja lagi di situ. Ya, di situ kan ada raja Rom. Siapa? Israel, Oke, siapa raja Israel? Kalau kau tahu, siapa raja Israel di waktu itu? Ya, kamu kan ahli Bible. Ya, makanya saya kasih tahu yang berkuasa di saat itu kan orang Romawi. Makanya orang Roma yang memutuskan pengadilan itu, bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ada rajanya, pasti kan raja orang Yahudi yang menjatuhkan hukuman itu. Macam mana ya si Jo Satria ini? Ya, di dalam Bible kamu, Isa itu raja. Segala raja. Mohon maaf saudaraku, saya tak percaya sama Isa. Isa itu bukan siapa-siapa kami. Bukan Isa. Kamu punya Yesus itu kan segala raja. Iya, Tuhan setelah raja segala raja. Lalu ini apa sebenarnya yang ditanya orang ini? Bingung juga ya, aku ini. Bukan bingung. Jadi dalam masa berkuasa antara raja dan raja itu, siapa yang paling berkuasa? Kenapa itu Yesus disalib? Jadi siapa yang berkuasa semasa itu? Pontius Pilatus. Sudah dibilang Pontius Pilatus. Oh gitu. Iya saudaraku, Pontius Pilatus yang berkuasa waktu itu. Makanya di pengakuan iman Rasul itu kan ada itu, dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi yang menderita itu Yesus. Ya memang Tuhan itu menderita ketika dia disalib. Ya memang dia menderita. Ingat, ada firman Tuhan di Yesaya 53 ya. Tetapi kenapa dia rela menderita? Itu semua demi kita saudaraku. Karena dia adalah Tuhan kita yang baik, Bapa kita yang baik. Dia tidak mau anak-anaknya mati ya. Dia memberikan dirinya sebagai kita, dia mengorbankan dirinya sebagai kita supaya kita selamat. Nah, Yesaya 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita semua hidup menderita Kak di dalam dunia Kak. Oke, saya mau tanya. Loh, betul-betul penderitaan kita dengan Tuhan itu tidak sama ya. Tuhan itu menderita demi kita. Loh, kalau kamu menderita itu karena dosa-dosamu. Ya kayak kita semua menderita. Ya, kamu menderita karena dosamu. Tuhan Yesus menderita karena dosa kita. Tetapi supaya dalam Tuhan Yesus kita ada damai sejahtera, bro. Ya, kamu cakap Tuhan kamu, Yesus itu menderita karena kita. Iya, makanya supaya kita mendapatkan hidup kekal, hidup bahagia dalam kemuliaannya, gitu loh, bro. Oke, Yesus menghidupkan orang yang mati. Betul, karena dia pemilik kehidupan. Jadi itu Yesus percaya pada Adam. Adam yang percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan yang menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya.
kenapa Yesus tidak menghidupkan Adam? Tuhan Yesus Kristus tidak bisa menyangkali firman-Nya. Karena Dia kan Tuhan Maha Yesus, berkuasa. iya. Oke, begini, ini kayaknya pertanyaannya udah lari ke sana ke sini ya, melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jawab ini yang terakhir. Bang, nggak bisa tiba-tiba waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, yaudah Adam, saya bangkitin kamu. Nggak akan bisa, karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang konsekuen atau konsisten dengan hukumnya. Dia tidak bisa menyangkali, melanggar hukumnya sendiri, sebab Tuhan berfirman kepada Adam di Kejadian 2:17, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam memakan ini, makanya manusia mati, makanya Adam mati dan seluruh keturunannya. Sehingga Tuhan itu maha adil, maka Adam itu mati karena dia telah melanggar hukum. Tetapi karena Tuhan itu juga maha kasih, kakak, seluruh turunannya termasuk Ibu Maria. ya semua keturunannya. Tapi ingat, tunggu dulu ya. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan pengampunan di atas kayu salib, dia tidak akan mengalami maut lagi. Yang ada kita hidup kekal abadi dalam kemuliaan Tuhan Yesus, gitu bro. Karena Tuhan Yesus itu juga maha kasih. Ibunya pun mati. Di mana tertulis dalam Alkitab bahwa Bunda Maria mati? Ya, ibunya kan mati. Karena Bunda Maria itu kan ada di abad pertama. Nah, di tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan di atas kayu salib. Sehingga percaya kepadanya tidak akan mengalami maut, bro. Jadi Bunda Maria itu ada di surga. Terima kasih, Sarah, sudah cukup dulu. Oke, kakak. Ibu Maria, Jesus mati. Oke, sekarang dia. No, saya nggak bilang Bunda Maria mati ya. Karena Tuhan Yesus kan sudah memberi pengampunan di tahun 33 Masehi. Nah, Bunda Maria kan masih hidup di abad pertama tuh, ya. Nah, lewat 33 Masehi Bunda Maria masih hidup. Jadi Bunda Maria kan percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Makanya Bunda Maria itu nggak mati, nggak mengalami maut, tapi dia naik ke surga, diangkat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sendiri yang berfirman di Matius 16:18. Aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jangankan Bunda Maria, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut, bro. Tapi hidup kekal abadi. Oke, balik ke pertanyaan saya yang pertama. Ibunya namakan nama siapa? Aduh, udah lagi. Anaknya. Saya sudah cukup dulu, Bang. Kamu tidak boleh menjawab itu. Karena kita itu di sini, iya Bang, di sini kita itu ya yang menamakan Bunda Maria ibunya itu adalah ayahnya, yaitu siapa? Eli dengan Anna, itu yang menamakan dia Maria. Ya, terima kasih bro, saya rasa sudah cukup dulu. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Josatria, cakap dan manis. Ya, salam. Selamat malam Irwan. Silakan buka kamera bro. Selamat malam Bang Amin. Ya silakan Irwan, ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Ya, yang pertama ada pertanyaan saya ini bertahap. Bertahap ya, berapa tahap ini? Oh, cuma 2 tahap ya, silakan. Yang pertama ini Bu, kan kitabnya orang Kristen itu kan kitab Injil. Kitab kita Alkitab bro. Di dalam Alkitab sudah terdapat Injil, Taurat, Jabur, dan kitab para nabi serta kitab Wahyu. Silakan. Yang paling dominan kitab apa itu? Semua dominan. Ini semua firman Tuhan saudaraku, nggak ada non dominan dan dominan, nggak ada. Yang penting ya, Kejadian sampai Wahyu itu semua dominan, semua firman Tuhan penting sangat dan harus dibaca setiap hari serta melakukan perintah Tuhan Yesus. Kitab itu adalah siapa? Gimana? Yang menerima kitab-kitab itu adalah siapa? Yang menerima kitab, ya kita seluruh dunia ini, semua umat Tuhan Yesus, kita harus menerima kitab yang difirmankan Tuhan itu supaya kita baca, lalu kita imani, dan kita lakukan perintahnya, menjadi pelaku firman. Paham itu. Cuman yang pertama, yang menerima, kalau dalam, saya kan Islam. Oh, maksudmu yang menerima kitab-kitab itu ditulis, ya para nabi lah dan para rasul. Nabi dan para rasul. Iya, para nabi dan para rasul.
Bukan satu orang nabi. Mohon maaf kalau di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dui ganda saksi. Kalau hanya satu orang ngaku-ngaku mendapat wahyu, itu perlu diragukan, nggak bisa dipercaya. Tetapi kalau ada lebih dari 3 atau 5 mendapat wahyu dari Tuhan Yesus, lalu mereka menuliskan hal yang sama, itu baru benar kesaksiannya. Oke. Kalau saya ingin bertanya nih, sebenarnya yang tujuan utama saya ingin bertanya adalah ketika katanya tadi kan Isa, Yesus itu kan dilahirkan. Bukan, jangan bilang gini bro, Tuhan Yesus atau Isa. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa bro. Ya, salah. Kalau kita dari Islam anggapnya Isa. Oh, nggak bisa. Melalui iman kalian pun Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Bunda Maryam, itu kan dikatakan anak Tuhan kan? Bunda Maria Adalah Tuhan kan? Bunda Maria itu ya dia adalah umatnya Tuhan Yesus, sama seperti dengan kita. Cuman bedanya Bunda Maria adalah wanita yang terpilih, dia adalah perawan suci. Yang melahirkan kan Bunda Maryam. Yang melahirkan kan Bunda Maryam kan? Iya. Ya, ketika Tuhan sudah datang ke dunia, berkenosis, memang dia melalui Bunda Maria. Iya, yang melahirkan Bunda Maryam. Berarti artinya Bunda Maryam. Iya, semua orang juga tahu. Terus bagaimana? Ya, berarti Tuhan itu dilahirkan. Ya, ketika dia datang ke dunia berkenosis memang harus melalui proses kelahiran. Ngerti nggak sih? Iya, boleh. Bolak-balik gitu tuh aja kayaknya. Oke. Aduh. Pertama, itu kan yang pertama tuh Yesus dilahirkan. Terus orang pertama yang menyembah Yesus itu siapa? Malaikat. Malaikat? Iya, malaikat bala tentara surga yang menyembah Tuhan Yesus pertama kali ketika dia datang ke dunia berkenosis dalam bayi, ya. Itu di Lukas 1. Lukas 2. Lukas 2. Iya. Bunyinya gimana itu? Oke, ini saya baca dulu ya. Lukas 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Jadi malaikat-malaikat bala tentara surga itu menyembah Tuhan Yesus, bro. Setelah mereka selesai menyembah bayi Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka kembali ke surga. Ya, oke, berarti yang pertama itu para malaikat ya. Ya, yang pertama sekali yang menyembah Tuhan Yesus ketika datang ke dunia itu para malaikat. Terus manusia pertama yang menyembah Tuhan itu siapa? Adam. Ya, karena Adam dari mana itu datang? Loh, yang menciptakan Adam kan Tuhan Yesus. Sedangkan Adam itu manusia pertama diciptakan loh. Iya, itu yang menciptakan Tuhan Yesus, bro. Sedangkan Tuhan itu baru dilahirkan. Adam dari mana itu? Allah yang datang ke dunia, bro. Dengar dulu. Allah yang datang ke dunia berkenosis. Bukan manusia biasa kayak kita ini. Jadi Tuhan Allah itu datang dari surga. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. "Aku dari atas ya, dari surga. Kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu." Dia siapa? Allah itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita nggak percaya kalau Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Sehingga Allah itu yang datang, ya. Nah, di Yohanes 1 ayat 3 firman Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk manusia. Makanya Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa itu menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, 28, Tuhan berfirman, Tuhan Yesus berfirman, ya, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu menurut gambar dan rupanya. Nah, rupa kita ini meniru rupa Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang niru rupa kita. Jangan dibalik-balik.
Karena kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah yang diciptakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhannya berupa ya? Ya, rupa Tuhan Yesus. Memang karena Tuhan Yesus tahu di abad pertama dia akan datang berkenosis dalam rupa manusia. Makanya dia sering juga menampakkan diri kepada Adam, kepada Abraham dalam rupa wujud kayak manusia itu. Karena kalau dia menampakkan diri sesungguhnya, cahayanya yang terang tak terampir itu, manusia ini akan hangus, bro. Oke, paham. Berarti sebelum adanya Adam itu kan udah ada Tuhan tuh kan? Ya, sudah ada Tuhan Yesus. Berarti berupa manusia. Kita yang meniru gambar Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru kita. Berupa manusia kan? Iya, dia sudah ada. Iya, berupa wujudnya yang seperti itu. Iya, sudah ada. Berupa manusia. Berupa wujudnya yang seperti itu, tubuhnya yang seperti itu sudah ada, bro. Sudah ada. Karena kita kan mengikuti gambar Tuhan Yesus. Jadi kita ini prototipenya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru kita. Ya, kita yang merupai Tuhan Yesus. Iya, karena kita adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling mulia. Berarti Tuhan itu persis seperti manusia. Kamu ini ngerti nggak sih Tuhan Tuhan? Saya bukan persis. Aja loh. Kamu manusia, kamu dari apa? Kamu kan dari tanah. Kita kan dari tanah. Kalau Tuhan Yesus bukan dari tanah. Tuhan Yesus itu ada. Kita manusia dari tanah. Dari tanah, paham saya dari tanah. Tapi Tuhan Yesus itu ada, dialah yang menciptakan kita. Dia menciptakan. Aduh, kayaknya orang ini nggak nyambung banget. Jadi gini, Irwan, ya. Kenapa kita mendapat pengampunan ketika kita jatuh dalam dosa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Sedangkan malaikat, mereka kalau jatuh dalam dosa tidak mendapat pengampunan, sehingga neraka itu diciptakan esensinya untuk iblis dan ante-antenya. Nah, kenapa kita mendapat pengampunan? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi dan dicintainya. Sehingga dia rela datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Dia rela disalibkan, menderita untuk kita, supaya kita selamat, supaya kita bisa bangkit dari dunia kematian. Gitu saudaraku ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Saudara sekalian, seperti yang sudah kita saksikan di video ini, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Bunda Maria kok bisa memberi nama Yesus, mengapa Yesus kok punya banyak nama, mengapa Yesus tidak membangkitkan Adam, terus ada lagi pertanyaan siapa yang menulis Alkitab, siapa pertama kali yang menyembah Yesus. Untuk pertanyaan siapa pertama kali yang menyembah Yesus itu kalau menurut saya sebenarnya kurang jelas ya. Kalau kita sebagai orang awam membaca ayat tersebut pasti mengartikan bahwa yang disembah itu Allah bukan Yesus tetapi. Kembali lagi semua itu terserah kepada iman dan kepercayaan masing-masing saja. Kita cukup tahu saja. Seperti jawaban tentang siapa manusia yang pertama kali menyembah Yesus yaitu Adam. Itu kalau bagi orang awam kan tidak mungkin Adam menyembah Yesus karena Adam itu manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan dan beda zamannya dengan Yesus. Masa bisa Adam menyembah Yesus? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 26-38. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pukul 8:23 lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes pukul 8:24 karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 26-28.